Tiko gitu ya. Kalau misalnya ketemu Tiko gitu, apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dikasih gitu? Jangan berubah, tetap jadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Sombong, Pertahankan kesolehannya. Karena kan mungkin dengan seusia yang seperti itu masih terbilang labil ya, dengan apalagi saat ini kondisinya sudah berbeda. Mungkin pesan ibu sendiri ya tetap seperti apa adanya gitu. Mudah-mudahan jangan sombong, jadi Jangan berubah seperti semula, aja. jangan berubah Tetap jadi toko yang kayak dulu. Tiko yang dulu gitu. Walaupun besok punya istri tetap Semoga istrinya juga mau ngertiin. kalau dia sayang orang tua, dan istri juga sayang. Oh gitu. ya kan, makanya jangan berubah kan kita belum tahu. Sayang anak yang begitu. Karena istrinya pun sayang. Mudah-mudahan sama istri sama Amin, ortuanya, mudah-mudahan tidak berubah. istrinya juga tidak ngerti berubah ke aja. mertuanya. Mendapatkan istri yang sayang juga sama Soleh. anak. Soleh banget itu anak. Wah, sama saya. Iya, benar. Pengen ketemu ini ibu. Mungkin apa yang mau disampaikan Bu Ya. untuk saat ini ya? Kalau ketemu sama Tiko, apa yang mau disampaikan ke Tiko gitu? Kita cuma pesen aja supaya jangan berubah, tetap iniin orang tua gitu sampai kapanpun, Rendah hati. sampai jangan sombong lah. Ya. Dan mungkin ini juga salah satu untuk sebagai apa ya, pengacaan juga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi pembelajaran juga buat anak-anak yang lain. Bahwa emang memuliakan orang tua tuh nantinya juga dimuliakan juga sama Allah. Tapi Ibu di rumah anak-anak tuh tahu nggak sih misalkan kayak ibu saya misalnya gitu kan, iya suka di ini lihat nih Tiko nih kayak gitu. Itu gitu juga nggak sih Bu Ibu? Iya, mereka udah tahu. Mereka alhamdulillah anak-anak kita semua udah solehah lah. Amin. Anak kita gitu, tahu yang lain. Buktinya emang gak ada Sekarang keluhan. cucu anak-anak kita udah pada Oh gitu. Masya Jadi Allah. harapannya anak cucu nantinya bisa jadi soleh-soleha. jadi bisa dibilang Semoga Tiko jangan berubah gitu. bisa dibilang Tiko panutan gitu ya. Contoh gitu. Contoh Ya semoga jangan berubah gitu. Walaupun misalnya udah sekarang kayak begini, udah tenar, udah maksudnya udah ada rezekinya ya jangan berubah, tetap rendah hati, tetap jadi orang baik. Tapi kepingin nggak sih Bu, misalkan punya anak yang seumuran Tiko, pengen dijodohin gitu misalnya? Anakku masih laki. Kan urusan Allah itu. kalau dijodohin, kalau Tikonya nggak mau. Udah punya pasangan dia. Udah ada Pilihan hati ya sendiri ya. kayaknya. Sedikit dari aku nih Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak di luar Anak-anak sana? sekarang gitu. Kok saat ini ada yang mau disampaikan nggak Ibu sebagai orang tua buat anak-anak di luar sana yang seumuran Tiko? Ya semoga anak-anak di luar sana bisa mencontoh seorang Tiko dan tetap menjadi anak yang soleh, tapi ya jangan sampai putus sekolah gitu. Sekolah tetap sekolah, ngurus orang tua tetap orang tua. Pokoknya Pendidikan, jangan nomor satu. ditinggalkan untuk sekolahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Tiko jadi contoh untuk untuk berbakti ke orang tua gitu. Ada lagi Bu? Ibu-ibu yang lain gitu mungkin? Udah sama aja. Untuk contoh generasi muda. Contoh generasi muda gitu ya. Jangan putus sekolah, jangan banyak main HP juga kalau bisa kan. Ya, karena itu mempengaruhi juga gitu. Yang penting satu, jangan putus sekolah, tetap jadi anak soleh dan solehah. Yang pada intinya memang ini adalah suatu pembelajaran buat anak-anak di luar sana yang dengan seusia Tiko mampu juga Ya, dengan masih sekolah ada anak ngurusin yang mau ngurusin orang tuanya dengan kondisi apapun itu. Iya. gitu, Bu. Sekarang ini Grid ID sedang berada di depan rumah Tiko yang letaknya di Cakung di Jatinegara, Jalan Paron nomor 48 ya, Jakarta Timur. Dan bisa dilihat sendiri bahwa situasi di rumah Tiko terbilang sepi.
bahkan tidak ada warga sekitar yang biasanya ikut berkunjung ke rumah Tiko. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa pengerjaan cat ulang di rumah Tiko memang sudah selesai. Kalau dilihat dari eksteriornya ya, sudah dicat warna kuning dan warna putih, begitu juga pagar, dan bahkan sudah dipasang pelindung ya di pagarnya, sehingga agak sulit memang untuk mengintip. Tapi dari pantauan grid saat ini tidak ada, sepertinya rumah ini memang sedang kosong ya untuk saat ini, karena dari siang tadi memang tidak ada orang yang keluar masuk atau melakukan pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya gitu. Jadi di sini kalau kita intip memang tertutup sangat rapat dan seakan memang tidak ada orang di dalam. Tidak ada juga yang bisa dimintai keterangan karena Pak RT setempat sedang berada di luar. Tetangga-tetangga sekitar juga tidak terlihat. Sedangkan Tiko sendiri ya sekarang ini mulai sulit ya untuk dijangkau, karena terakhir kali ditemui awak media, Tiko terlihat menghindar atau bahkan para YouTuber juga terkesan menghalangi awak media untuk mewawancarai Tiko. Bisa dilihat sendiri bahwa sekarang keadaannya memang sangat sepi. Bahkan biasanya ada pedagang yang sering mangkal di sini, tapi sekarang sudah tidak ada, benar-benar sepi. Kalau dari update terakhirnya memang rumah Tiko kini sedang fokus dalam pengecatan ulang ya, dan sekarang karena pengecatannya sudah selesai atau mungkin hampir selesai, dan sepertinya akan ditambahkan daya listriknya. Menurut keterangan Pak RT beberapa hari lalu, daya listriknya akan ditambah dan pompa air juga akan dipasang, karena sebelumnya memang pompanya hanya pompa manual, pompa pakai tangan. Tapi bisa dilihat kalau di halamannya ini memang belum rapih betul ya, masih banyak batu-batu, kayu ataupun sampah-sampah lainnya. Kalau untuk kondisi Ibu Eni sendiri, menurut keterangan Pak RT terakhir beberapa hari yang lalu, memang Ibu Eni keadaannya memang semakin hari semakin membaik, tapi belum bisa dipulangkan ke rumah. Mungkin juga difaktori oleh keadaan di rumah yang memang belum selesai diperbaiki atau dirapihkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Eni harus pulang dari rumah sakit di saat keadaan rumah masih belum rapih gitu ya, kabarnya akan difungsikan terlebih dahulu di tempat lain yang belum bisa diberitahu ya, karena masih rencana yang belum pasti. Pulangan Ibu Eni sendiri juga masih belum jelas, tapi mungkin kabarnya dalam 2 minggu ini
jadi kita masih mencari tahu informasi selanjutnya. Sekian laporan Grid ID dari Rumah Tiko. Ya, Ibu bisa diceritain dulu ini dari mana dan tujuannya ke sini tuh mau ngapain, Bu? Penasaran aja, Iya, Kelurahan Jatinegara. keadaannya udah cakep, udah bagus lah, unik. Kalau sekarang lihat Tiko yang di media di TikTok kan tambah ganteng, tambah rapi, ya, tambah keren. Mudah-mudahan Rezekinya lancar terus. jadi yang soleh, nggak sombong lagi. Nggak sombong, Tiko itu rezekinya anak soleh karena dia ngurus orang tua dari berbakti. berbakti. Jadi rezekinya sekarang ada aja. Gitu. Tapi Ibu sempat kesini nggak waktu rumahnya belum dibersihin? Saya sempat pegawaian. Gimana Ibu? Saya sempat kesini. Cuman waktu itu pohon-pohon aja udah bersih sih, cuman belum Udah dicek. dibersihin itu. Terus gimana Bu tanggapannya karena sekarang udah rapih Udah gitu? cakep banget rumahnya. Ya Udah udah berubah, pokoknya rumahnya ini banyak benar-benar banget, cakep bersih. Gitu. Tapi Ibu ngeliat sosok Tiko gitu kan emang ya mungkin belum ketemu langsung gitu ya. Tapi kan iya, tapi mungkin kan udah tahu dari sosial media atau dari berita gitu kan. Itu tanggapannya gimana sebagai seorang ibu gitu? Alhamdulillah menurut saya anak soleh banget ya, karena sampai putus sekolah ngurusi orang tua. Ya. Apa ya belasan depresi, tahun. ngurusin ibunya yang depresi seperti itu, sampai putus sekolah, sampai ibaratnya kayak nggak ngurusin diri sendiri, ngurusin emaknya, orang tuanya. anak soleh banget. Orang laki itu jarang ya. Sekarang kan terbilang memang bukan waktu yang cepat, bahkan kita selama 12 tahun mengurus ibunya dengan seusia Iya, dari kecil. dengan usia dini ya, Bu ya. Iya, dari usia dia masih dengan bisa. dengan menghadapi psikologis ibu Iya. memang itu kan Terus kehidupan sehari-harinya. jarang istilahnya nemu Ya, anak betul, yang jarang usia banget, gitu ya. Mas. Padahal ya bilangnya kan tanpa listrik, tanpa air. Iya. Jadi dia upaya untuk ya tante bilangnya kan pada ngasih air, ngasih itu bantuan. Cuman kok kok kuat gitu loh sampai nggak pakai Sampai 12 lampu tahun sejarah gitu. itu sampai segitu. Ini kalau nggak Tanpa anak listrik soleh, gitu ya. Dia selama mengorbankan masa kecilnya sampai sekarang kan berarti kan terbuang sia-sia tuh ngurusin orang tua. Dan dengan kondisi sekarang yang memang banyak orang yang berpartisipasi di sini yang memang ngasih bantuan, ngasih segala macam, memang itu sebagian dari rezeki yang selama ini ya. Ya, diangkat derajatnya sama Allah itu karena ada baktinya sama orang tua. Ibu kalau misalnya kan belum pernah ketemu Tiko gitu ya. Kalau misalnya ketemu Tiko gitu, apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dikasih gitu? Jangan berubah, tetap jadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Pertahankan kesolehannya. Karena kan mungkin dengan seusia yang seperti itu masih terbilang labil ya. Dengan apalagi saat ini kondisinya sudah berbeda. Mungkin pesan ibu sendiri ya tetap seperti apa adanya gitu. Mudah-mudahan jangan sombong, jadi Jangan berubah seperti semula, aja. jangan berubah Tetap jadi toko yang kayak dulu. Tiko yang dulu gitu. Walaupun besok punya istri tetap semoga istrinya juga mau Ngertiin. kalau dia sayang orang tua, istri juga sayang. Oh gitu. ya kan makanya jangan berubah. Kan kita belum tahu. Sayang anak yang begitu. Karena istrinya pun sayang. Mudah-mudahan sama istri sama Amin, mertuanya. mudah-mudahan Tidak berubah. istrinya juga Tidak ngerti berubah ke aja. mertuanya. Mendapatkan istri yang sayang Soleh. Soleh banget itu anak. Wah, salut saya. Iya, benar. Pengen ketemu ini ibu. Mungkin apa yang mau disampaikan Bu Ya. untuk saat ini ya? Kalau ketemu sama Tiko apa yang mau disampaikan ke Tiko gitu? Kita cuma pesen aja supaya jangan berubah, tetap iniin orang tua gitu sampai kapanpun, Rendah hati. sampai jangan sombong lah. Ya. Dan mungkin ini juga salah satu untuk sebagai apa ya pengacaan juga buat anak-anak zaman sekarang. Iya. Menjadi pembelajaran juga buat anak-anak yang lain. Bahwa emang memuliakan orang tua tuh nantinya juga dimuliakan juga sama Allah. Amin.
Tapi ibu di rumah anak-anak tuh tahu nggak sih, misalkan kayak ibu saya misalnya gitu kan, iya suka di ini lihat nih Tiko nih kayak gitu, itu gitu juga nggak sih bu ibu? Iya, mereka udah kenal. Mereka alhamdulillah anak kita semua udah soleha lah. Amin. Anak kita gitu, tahu yang lain. Amin. Kita sekarang cucu anak-anak kita udah pada Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi harapannya anak cucu nantinya bisa jadi soleh-soleha. jadi bisa dibilang semoga Tiko jangan berubah gitu. bisa dibilang Tiko panutan gitu ya. Contoh gitu ya. contoh Ya semoga remaja. jangan berubah gitu. Walaupun misalnya udah sekarang kayak begini, udah tenar, udah maksudnya udah ada rezekinya, ya jangan berubah, tetap rendah hati, tetap jadi orang baik. Tapi kepingin nggak sih bu, misalkan punya anak yang seumuran Tiko, pengen dijodohin gitu misalnya? Saya anaknya laki-laki. Anakku masih laki. Kalau kan urusan Allah itu. Kalau dijodohin, kalau Tikonya nggak mau. Udah punya pasangan dia. Udah ada pilihan hati ya sendiri kayaknya. Sedikit dari aku nih Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak di luar Anak-anak sana sekarang yang gitu. berusia Tiko saat ini, ada yang mau disampaikan nggak Ibu sebagai orang tua buat anak-anak di luar sana yang seumuran Tiko? Ya semoga anak-anak di luar sana bisa mencontoh seorang Tiko dan tetap menjadi anak yang soleh, tapi ya jangan sampai putus sekolah gitu. Sekolah tetap sekolah, ngurus orang tua tetap orang tua. Pokoknya Pendidikan, jangan nomor 1. ditinggalkan untuk sekolahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Tiko jadi contoh untuk Artinya untuk berbakti ke orang tua gitu. Ada lagi Bu? Ibu-ibu yang lain gitu mungkin? Udah sama aja. Untuk contoh generasi muda. Contoh generasi muda gitu ya. Jangan putus sekolah, jangan banyak main HP juga kalau bisa kan. Ya karena itu mempengaruhi juga gitu. Yang penting satu, jangan putus sekolah, tetap jadi anak soleh dan soleha. Yang pada intinya memang ini adalah suatu pembelajaran buat anak-anak di luar sana yang dengan seusia Tiko mampu juga ya, dengan masih sekolah ada anak ngurusin yang mau ngurusin orang tua. tuanya dengan kondisi apapun itu. Iya. Gitu. Sekarang ini Grid ID sedang berada di depan rumah Tiko yang letaknya di Cakung di Jatinegara, Jalan Paron nomor 48 ya, Jakarta Timur. Dan bisa dilihat sendiri bahwa situasi di rumah Tiko terbilang sepi. Bahkan tidak ada warga sekitar yang biasanya ikut berkunjung ke rumah Tiko. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa pengerjaan cat ulang di rumah Tiko memang sudah selesai. Kalau dilihat dari eksteriornya ya, sudah dicat warna kuning dan warna putih, begitu juga pagar, dan bahkan sudah dipasang pelindung ya di pagarnya, sehingga agak sulit memang untuk mengintip. Tapi dari pantauan Grid saat ini tidak ada, sepertinya rumah ini memang sedang kosong ya untuk saat ini, karena dari siang tadi memang tidak ada orang yang keluar masuk atau melakukan pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya gitu. Jadi di sini kalau kita intip memang tertutup sangat rapat dan seakan memang tidak ada orang di dalam. Tidak ada juga yang bisa dimintai keterangan karena Pak RT setempat sedang berada di luar. Tetangga-tetangga sekitar juga tidak terlihat.
Tiko sendiri ya sekarang ini mulai sulit ya untuk dijangkau, karena terakhir kali ditemui awak media, Tiko terlihat menghindar atau bahkan para YouTuber juga terkesan menghalangi awak media untuk mewawancarai Tiko. Bisa dilihat sendiri bahwa sekarang keadaannya memang sangat sepi. Bahkan biasanya ada pedagang yang sering mangkal di sini, tapi sekarang sudah tidak ada, benar-benar sepi. Kalau dari update terakhirnya memang Rumah Tiko kini sedang fokus dalam pengecatan ulang ya, dan sekarang karena pengecatannya sudah selesai atau mungkin hampir selesai, dan sepertinya akan ditambahkan daya listriknya. Menurut keterangan Pak RT beberapa hari lalu, daya listriknya akan ditambah dan pompa air juga akan dipasang, karena sebelumnya memang pompanya hanya pompa manual, pompa pakai tangan. Tapi bisa dilihat kalau di halamannya ini memang belum rapih betul ya, masih banyak batu-batu, kayu ataupun sampah-sampah lainnya. Kalau untuk kondisi Ibu Eni sendiri, menurut keterangan Pak RT terakhir beberapa hari yang lalu, memang Ibu Eni keadaannya memang semakin hari semakin membaik, tapi belum bisa dipulangkan ke rumah. Mungkin juga difaktori oleh keadaan di rumah yang memang belum selesai diperbaiki atau dirapihkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Eni harus pulang dari rumah sakit di saat keadaan rumah masih belum rapih gitu ya, kabarnya akan difungsikan terlebih dahulu di tempat lain yang belum bisa diberitahu ya, karena masih rencana yang belum pasti. Pulangan Ibu Eni sendiri juga masih belum jelas, tapi mungkin kabarnya dalam 2 minggu ini. Jadi kita masih mencari tahu informasi selanjutnya. Sekian laporan Grid ID dari Rumah Tiko. Ya, Ibu bisa diceritain dulu ini dari mana dan tujuannya ke sini tuh mau ngapain, Bu? Penasaran aja Dari Jakarta, Kelurahan Jatinegara. keadaannya udah cakep, udah bagus lah, unik. Kalau sekarang lihat Tiko yang di media, di TikTok kan tambah ganteng, tambah rapi, ya, tambah keren. Mudah-mudahan Rezekinya lancar terus. jadi yang soleh, nggak sombong lagi. Nggak sombong, Tiko itu rezekinya anak soleh karena dia membangun orang tua dari berbakti. berbakti, jadi rezekinya sekarang ada aja. Gitu. Tapi Ibu sempat kesini nggak waktu rumahnya belum dibersihin? Saya sempat pegawaian. Gimana Ibu? Cuman waktu itu pohon-pohonannya udah bersih sih, cuman belum Udah dibersihin itu. Terus gimana Bu tanggapannya karena sekarang udah rapih Udah gitu? cakep banget rumahnya. Ya udah berubah, pokoknya rumahnya ini bener-bener cakep bersih. Gitu. Tapi Ibu ngeliat sosok Tiko gitu kan, emang ya mungkin belum ketemu langsung gitu ya. Tapi kan tapi mungkin kan udah tahu dari sosial media atau dari berita gitu kan. Itu tanggapannya gimana sebagai seorang ibu gitu? Alhamdulillah Menurut ya. saya anak soleh banget ya, karena sampai putus
sekolah, ngurusi orang tua. Apa ya, belasan tahun. ngurusin ibunya yang depresi seperti itu sampai putus sekolah, sampai ibaratnya kayak nggak ngurusin diri sendiri, ngurusin emaknya orang tuanya. anak soleh banget. Orang laki itu jarang ya. Karena kan terbilang memang bukan waktu yang cepat, bahkan dekat selama 12 tahun mengurus ibunya dengan seusia seperti Iya, dari kecil. dengan usia dini ya, Bu ya. Iya, dari usia dia masih dengan bisa. dengan menghadapi psikologis itu. Iya. Memang itu kan Terus mesti kehidupan sehari-harinya. jarang istilahnya nemu Ya, anak betul, yang jarang usia banget, gitu. Mas. Padahal bilangnya kan tanpa listrik, tanpa air. Iya. Jadi dia upaya untuk ya tante bilangnya kan pada ngasih air, ngasih itu buat. Cuman kok kok kuat gitu loh sampai nggak pakai Sampai 12 lampu tahun sejarah gitu. itu sampai segitu ini kalau nggak Tanpa anak listrik soleh, gitu ya. Dia sudah mengorbankan apa masa kecilnya sampai sekarang kan berarti kan terbuang sia-sia tuh ngurusin orang tua. Dan dengan kondisi sekarang yang memang banyak orang yang berpartisipasi di sini yang memang ngasih bantuan, donasi segala macam, memang itu sebagian dari rezeki yang selama ini Ya, diangkat derajatnya sama Allah itu karena baktinya sama orang tua. Ibu kalau misalnya kan belum pernah ketemu Tiko gitu ya. Kalau misalnya ketemu Tiko gitu, apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dikasih gitu? Jangan berubah, tetap jadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Sombong. Pertahankan kesolehannya. karena kan mungkin dengan seusia yang seperti itu masih terbilang labil ya. Dengan apalagi saat ini kondisinya sudah berbeda. Mungkin pesan ibu sendiri ya tetap seperti apa adanya gitu. Mudah-mudahan jangan sombong, jadi Jangan berubah seperti semula, aja. jangan berubah Tetap jadi toko yang kayak dulu. Tiko yang dulu gitu. Walaupun besok punya istri tetap semoga istrinya juga mau Ngertiin. kalau dia sayang orang tua, istri juga sayang. Oh gitu. ya kan makanya jangan berubah. Kan kita belum tahu. Sayang anak yang begitu. Karena istrinya Mudah-mudahan sama istri sama Amin, ortuanya, mudah-mudahan Tidak berubah. istrinya juga ngerti ke mertuanya. mendapatkan istri yang sayang Soleh. Soleh banget itu anak. Wah, sama saya. Pengen ketemu ini ibu. Mungkin apa yang mau disampaikan Bu Ya. untuk saat ini ya? Kalau ketemu sama Tiko apa yang mau disampaikan ke Tiko gitu? Kita cuma pesen aja supaya jangan berubah, tetap iniin orang tua gitu sampai kapanpun, Rendah hati. sampai jangan sombong lah. Ya. Dan mungkin ini juga salah satu untuk sebagai apa ya, pengacaan juga buat anak-anak zaman sekarang. Iya. Menjadi pembelajaran juga buat anak-anak yang lain. Bahwa emang memuliakan orang tua tuh nantinya juga dimuliakan juga sama Allah. Tapi Ibu di rumah anak-anak tuh tahu nggak sih misalkan kayak ibu saya misalnya gitu kan, iya suka di ini lihat nih Tiko nih kayak gitu. Itu gitu juga nggak sih Ibu? Iya, mereka udah keluarga mereka alhamdulillah anak-anak kita semua pada solehah lah. Amin. Anak kita gitu, tahu yang lain. Buktinya emang Kita gak ada sekarang keluhan. cucu anak-anak kita udah pada Oh gitu. Masya Jadi Allah. harapannya anak cucu nantinya bisa jadi soleh-soleha. jadi bisa dibilang Semoga Tiko jangan berubah gitu. bisa dibilang Tiko panutan gitu ya. Contoh gitu ya. contoh Ya semoga remaja. jangan berubah gitu. Walaupun misalnya udah sekarang kayak begini, udah tenar, udah maksudnya udah ada rezekinya ya jangan berubah, tetap rendah hati, tetap jadi orang baik. Tapi kepingin nggak sih Bu misalkan punya anak yang seumuran Tiko pengen dijodohin gitu misalnya? Saya anaknya laki-laki. Anakku laki-laki. Kan urusan Allah itu. Kalau dijodohin, kalau Tikonya nggak mau. Udah punya pasangan dia. Udah ada pilihan hatinya sendiri ya. Sedikit dari aku nih Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak di luar Anak-anak sana sekarang yang gitu. usia Tiko saat ini, ada yang mau disampaikan nggak Ibu sebagai orang tua buat anak-anak di luar sana yang seumuran Tiko? Ya semoga anak-anak di luar sana bisa mencontoh seorang Tiko dan tetap menjadi anak yang soleh, tapi ya jangan sampai putus sekolah.
gitu. Sekolah tetap sekolah, ngurus orang tua tetap orang tua. Pokoknya Pendidikan, jangan nomor 1. ditinggalkan untuk sekolahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Riko jadi contoh untuk Artinya untuk berbakti ke orang tua gitu. Ada lagi Bu? Ibu-ibu yang lain gitu mungkin Udah sama aja. Untuk contoh generasi muda. contoh generasi muda gitu ya. Jangan putus sekolah, jangan banyak main HP juga kalau bisa kan. Ya, karena itu mempengaruhi juga gitu. Yang penting satu, jangan putus sekolah, tetap jadi anak soleh dan solehah. Yang pada intinya memang ini adalah suatu pembelajaran buat anak-anak di luar sana yang jangan seusia Tiko mampu juga ya, dengan masih sekuat hati ada anak yang mau ngurusin orang tuanya dengan kondisi apapun itu. Iya. Gitu. Sekarang ini Grid ID sedang berada di depan rumah Tiko yang letaknya di Cakung di Jatinegara, Jalan Paron nomor 48 ya, Jakarta Timur. Dan bisa dilihat sendiri bahwa situasi di rumah Tiko terbilang sepi. Bahkan tidak ada warga sekitar yang biasanya ikut berkunjung ke rumah Tiko. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa pengerjaan cat ulang di rumah Tiko memang sudah selesai. Kalau dilihat dari eksteriornya ya, sudah dicat warna kuning dan warna putih, begitu juga pagar, dan bahkan sudah dipasang pelindung ya di pagarnya, sehingga agak sulit memang untuk mengintip. Tapi dari pantauan Grid saat ini tidak ada, sepertinya rumah ini memang sedang kosong ya untuk saat ini, karena dari siang tadi memang tidak ada orang yang keluar masuk atau melakukan pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya gitu. Jadi di sini kalau kita intip memang tertutup sangat rapat dan seakan memang tidak ada orang di dalam. Tidak ada juga yang bisa dimintai keterangan karena Pak RT setempat sedang berada di luar. Tetangga-tetangga sekitar juga tidak terlihat. Dan Tiko sendiri ya sekarang ini mulai sulit ya untuk dijangkau, karena terakhir kali ditemui awak media, Tiko terlihat menghindar atau bahkan para YouTuber juga terkesan menghalangi awak media untuk mewawancarai Tiko. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa sekarang keadaannya memang sangat sepi. Bahkan biasanya ada pedagang yang sering mangkal di sini, tapi sekarang sudah tidak ada, benar-benar sepi. Kalau dari update terakhirnya memang rumah Tiko kini sedang fokus dalam pengecatan ulang ya, dan sekarang karena pengecatannya sudah selesai atau mungkin hampir selesai, dan sepertinya akan ditambahkan daya listriknya. Menurut keterangan Pak RT beberapa hari lalu, daya listriknya akan ditambah dan pompa air juga akan dipasang, karena sebelumnya memang pompanya hanya pompa manual, pompa pakai tangan.
tapi bisa dilihat kalau di halamannya ini memang belum rapih betul ya, masih banyak batu-batu, kayu ataupun sampah-sampah lainnya. Kalau untuk kondisi Ibu Eni sendiri, menurut keterangan Pak RT terakhir beberapa hari yang lalu, memang Ibu Eni keadaannya memang semakin hari semakin membaik, tapi belum bisa dipulangkan ke rumah. Mungkin juga difaktori oleh keadaan di rumah yang memang belum selesai diperbaiki atau dirapihkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Eni harus pulang dari rumah sakit di saat keadaan rumah masih belum rapih gitu ya, kabarnya akan difungsikan terlebih dahulu di tempat lain yang belum bisa diberitahu ya, karena masih rencana yang belum pasti. Pulangan Ibu Eni sendiri juga masih belum jelas, tapi mungkin kabarnya dalam 2 minggu ini. Jadi kita masih mencari tahu informasi selanjutnya. Sekian laporan Grid ID dari Rumah Tiko. Ya, Ibu bisa diceritain dulu ini dari mana dan tujuannya ke sini tuh mau ngapain, Bu? Penasaran aja dan Lihat Kelurahan Jatinegara. keadaannya udah cakep, udah bagus lah, unik. Kalau sekarang lihat Tiko yang di media, di TikTok itu kan tambah ganteng, tambah rapi, ya, tambah keren. Mudah-mudahan Rezekinya lancar terus. jadi yang soleh, nggak sombong lagi. Nggak sombong, Tiko itu rezekinya anak soleh karena dia ngurus orang tua dari berbakti. Jadi rezekinya sekarang ada aja. Gitu. Tapi Ibu sempat kesini nggak waktu rumahnya belum dibersihin? Saya sempat pegawaian. Gimana Ibu? Saya sempat kesini, cuman waktu itu pohon-pohon aja udah bersih sih, cuman belum dibersihin itu. Terus gimana Bu tanggapannya karena sekarang udah rapih Udah gitu? cakep banget rumahnya. Ya udah berubah rumahnya ini benar-benar cakep bersih. Gitu. Tapi Ibu ngeliat sosok Tiko gitu kan, emang iya mungkin belum ketemu langsung gitu ya. Tapi kan tapi mungkin kan udah tahu dari sosial media atau dari berita gitu kan. Itu tanggapannya gimana sebagai seorang ibu gitu? Alhamdulillah Menurut saya anak soleh banget ya, karena sampai putus sekolah ngurusi orang tua yang apa ya belasan depresi, tahun. ngurusin ibunya yang depresi seperti itu, sampai putus sekolah, sampai ibaratnya kayak nggak ngurusin diri sendiri, ngurusin emaknya, orang tuanya. Anak soleh banget. orang laki itu loh, jarang ya. Sekarang kan terbilang memang bukan waktu yang cepat, bahkan kita selama 12 tahun mengurus ibunya dengan seusia seperti Iya dari kecil. dengan usia dini ya Bu ya. Iya, dengan usia dia masih dengan bisa. dengan menghadapi psikologis ibu. Iya. Itu kan Terus kehidupan sehari-harinya. jarang istilahnya nemu. Padahal bilangnya kan tanpa listrik, tanpa air. Iya. Dia upaya untuk ya tangga bilangnya kan pada ngasih air, ngasih itu bantuan. Cuman kok kuat gitu loh sampai nggak pakai lampu saudaranya sampai segitu. Ini kalau nggak Tanpa listrik gitu ya. Dia sudah mengorbankan masa kecilnya sampai sekarang kan berarti kan terbuang sia-sia tuh ngurusin orang tua. Dan dengan kondisi sekarang yang memang banyak orang yang berpartisipasi di sini yang memang ngasih bantuan, donasi segala macam, memang itu sebagian dari rezeki yang selama ini Ya diangkat derajatnya sama Allah itu karena ada baktinya sama orang tua. Ibu kalau misalnya kan belum pernah ketemu Tiko gitu ya. Kalau misalnya ketemu Tiko gitu, apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dikasih gitu? Jangan berubah, tetap jadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Pertahankan kesolehannya. Gitu. Cukup
karena kan mungkin dengan seusia yang seperti itu masih terbilang labil ya, dengan apalagi saat ini kondisinya sudah berbeda. Mungkin pesan ibu sendiri ya tetap seperti apa adanya gitu. Mudah-mudahan jangan sombong, jadi Jangan berubah seperti semula, aja. jangan berubah Tetap sampai jadi toko yang kayak dulu. tiko yang dulu gitu. Walaupun besok punya istri tetap Semoga istrinya juga mau Ngertiin. Kebebasannya sih. kalau dia sayang orang tua, istri juga sayang. Oh gitu. ya kan, makanya jangan berubah. Kan kita belum tahu. Mudah-mudahan sama istri sama mertuanya, mudah-mudahan. Tidak berubah. Istrinya juga ngerti ke mertuanya. Mendapatkan istri yang sayang Soleh. Soleh banget itu anak. Wah, sama saya. Pengen ketemu nih ibu. Mungkin apa yang mau disampaikan Bu Ya, untuk saat ini ya? Kalau ketemu sama Tiko apa yang mau disampaikan ke Tiko gitu? kita cuma pesen aja supaya jangan berubah, tetap iniin orang tua gitu sampai kapanpun, Rendah hati. sampai jangan sombong lah. Ya. Dan mungkin ini juga salah satu untuk sebagai apa ya, pengacaan juga buat anak-anak zaman sekarang. Iya. Menjadi pembelajaran juga buat anak-anak yang lain. Bahwa emang memuliakan orang tua tuh nantinya juga dimuliakan juga sama Allah. Tapi ibu di rumah anak-anak tuh tahu nggak sih misalkan kayak ibu saya misalnya gitu kan, iya suka di ini lihat nih Tiko nih kayak gitu. Itu gitu juga nggak sih bu ibu? keluarga mereka alhamdulillah anak-anak kita semua udah soleha lah. Amin. Anak kita gitu, tahu yang lain. Buktinya emang gak ada Sekarang keluhan. cucu anak-anak kita udah pada Oh gitu. Masya Jadi Allah. harapannya anak cucu nantinya bisa jadi soleh-soleha. jadi bisa dibilang Semoga Tiko jangan berubah gitu. bisa dibilang Tiko panutan gitu ya. Contoh gitu ya. contoh Ya semoga remaja. jangan berubah gitu. Walaupun misalnya udah sekarang kayak begini, udah tenar, udah maksudnya udah ada rezekinya ya jangan berubah, tetap rendah hati, tetap jadi orang baik. Tapi kepingin nggak sih bu misalkan punya anak yang seumuran Tiko pengen dijodohin gitu misalnya? Saya anaknya laki-laki. Anakku laki-laki. Kan urusan Allah itu. Kalau dijodohin, kalau tikonya nggak mau. Udah punya pasangan dia. Udah ada pilihan hatinya sendiri ya. Sedikit dari aku nih Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak di luar Anak-anak sana sekarang yang gitu. berusia? Kok saat ini ada yang mau disampaikan nggak Ibu sebagai orang tua buat anak-anak di luar sana yang seumuran Tiko? Ya semoga anak-anak di luar sana bisa mencontoh seorang Tiko dan tetap menjadi anak yang soleh, tapi ya jangan sampai putus sekolah gitu. Sekolah tetap sekolah, ngurus orang tua tetap orang tua. Pokoknya Pendidikan, jangan nomor satu. ditinggalkan untuk sekolahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Tiko jadi contoh untuk untuk berbakti ke orang tua gitu. Ada lagi Bu? Ibu-ibu yang lain gitu mungkin Udah sama aja. Untuk contoh generasi muda. contoh generasi muda gitu ya. Jangan putus sekolah, jangan banyak main HP juga kalau bisa kan. Ya karena itu mempengaruhi juga gitu. Yang penting satu, jangan putus sekolah, tetap jadi anak soleh dan solehah. Yang pada intinya memang ini adalah suatu pembelajaran buat anak-anak di luar sana yang jangan seusia Tiko mampu juga Ya, dengan masih sekolah ada anak ngurusin yang mau ngurusin orang tua. tuanya dengan kondisi apapun itu. Iya. gitu. Sekarang ini Grid ID sedang berada di depan rumah Tiko yang letaknya di Cakung di Jatinegara, Jalan Paron nomor 48 ya, Jakarta Timur. Dan bisa dilihat sendiri bahwa situasi di rumah Tiko terbilang sepi. Bahkan tidak ada warga sekitar yang biasanya ikut berkunjung ke rumah Tiko.
dari sini kita bisa melihat bahwa pengerjaan cat ulang di rumah Tiko memang sudah selesai. Kalau dilihat dari eksteriornya ya, sudah dicat warna kuning dan warna putih, begitu juga pagar, dan bahkan sudah dipasang pelindung ya di pagarnya, sehingga agak sulit memang untuk mengintip. Tapi dari pantauan grid saat ini tidak ada, sepertinya rumah ini memang sedang kosong ya untuk saat ini, karena dari siang tadi memang tidak ada orang yang keluar masuk atau melakukan pekerjaan seperti hari-hari sebelumnya gitu. Jadi di sini kalau kita intip memang tertutup sangat rapat dan seakan memang tidak ada orang di dalam. Tidak ada juga yang bisa dimintai keterangan karena Pak RT setempat sedang berada di luar. Tetangga-tetangga sekitar juga tidak terlihat. Sedangkan Tiko sendiri ya sekarang ini mulai sulit ya untuk dijangkau, karena terakhir kali ditemui awak media, Tiko terlihat menghindar atau bahkan para YouTuber juga terkesan menghalangi awak media untuk mewawancarai Tiko. Jadi bisa dilihat sendiri bahwa sekarang keadaannya memang sangat sepi. Bahkan biasanya ada pedagang yang sering mangkal di sini, tapi sekarang sudah tidak ada, benar-benar sepi. Kalau dari update terakhirnya memang rumah Tiko kini sedang fokus dalam pengecatan ulang ya, dan sekarang karena pengecatannya sudah selesai atau mungkin hampir selesai, dan sepertinya akan ditambahkan daya listriknya. Menurut keterangan Pak RT beberapa hari lalu, daya listriknya akan ditambah dan pompa air juga akan dipasang, karena sebelumnya memang pompanya hanya pompa manual, pompa pakai tangan. Tapi bisa dilihat kalau di halamannya ini memang belum rapih betul ya, masih banyak batu-batu, kayu ataupun sampah-sampah lainnya. Kalau untuk kondisi Ibu Eni sendiri, menurut keterangan Pak RT terakhir beberapa hari yang lalu, memang Ibu Eni keadaannya memang semakin hari semakin membaik, tapi belum bisa dipulangkan ke rumah. Mungkin juga difaktori oleh keadaan di rumah yang memang belum selesai diperbaiki atau dirapihkan gitu ya. Tapi kalau misalnya Ibu Eni harus pulang dari rumah sakit di saat keadaan rumah masih belum rapih gitu ya, kabarnya akan difungsikan terlebih dahulu di tempat lain yang belum bisa diberitahu ya, karena masih rencana yang belum pasti. Pulangan Ibu Eni sendiri juga masih belum jelas, tapi mungkin kabarnya dalam 2 minggu ini. Jadi kita masih mencari tahu informasi selanjutnya. Sekian laporan
Grid ID dari Rumah Tiko. Ya, Ibu bisa diceritain dulu ini dari mana dan tujuannya ke sini tuh mau ngapain, Bu? Penasaran aja Dari Iya, keadaan rumah Tiko, Kelurahan Jatinegara. keadaannya udah cakep, udah bagus lah, unik. Kalau sekarang lihat Tiko yang di media di TikTok kan tambah ganteng, tambah rapi, ya, tambah keren. Mudah-mudahan Rezekinya lancar terus. jadi yang soleh, nggak sombong lagi. Sombong Tiko itu rezekinya anak soleh karena dia ngurus orang tua dari berbakti. berbakti. Jadi rezekinya sekarang ada aja. Gitu. Tapi Ibu sempat kesini nggak waktu rumahnya belum dibersihin? Saya sempat pegawaian. Gimana Ibu? Saya sempat kesini. Ah, Cuman waktu itu pohon-pohonannya udah bersih sih, cuman belum udah dicek. dibersihin itu. Terus gimana Bu tanggapannya karena sekarang udah rapi Udah gitu? cakep banget rumahnya. Ya udah berubah, pokoknya rumahnya ini benar-benar cakep bersih. Gitu. Tapi Ibu ngeliat sosok Tiko gitu kan emang ya mungkin belum ketemu langsung gitu ya. Tapi kan iya, tapi mungkin kan udah tahu dari sosial media atau dari berita gitu kan. Itu tanggapannya gimana sebagai seorang ibu gitu? Menurut saya anak soleh banget ya, karena sampai putus sekolah ngurusi Orang tua yang apa ya belasan depresi, tahun. ngurusin ibunya yang depresi seperti itu, sampai putus sekolah, sampai ibaratnya kayak nggak ngurusin diri sendiri, ngurusin emaknya, orang tuanya. anak soleh banget. Orang laki itu lo jarang ya. Karena kan terbilang memang bukan waktu yang cepat, bahkan dekat selama 12 tahun mengurus ibunya dengan seusia seperti Iya dari kecil. dengan seusia dini ya Bu ya. Iya, dari usia dia masih dengan bisa. dengan menghadapi psikologis itu. Iya. Memang itu kan Terus kehidupan sehari-harinya. jarang istilahnya nemu Padahal bilangnya kan tanpa listrik, tanpa air. Iya. Dia upaya untuk ya tetangga bilangnya kan pada ngasih air, ngasih itu, cuman kok kuat gitu loh sampai nggak pakai lampu tahun segala ini. itu sampai segitu ini kalau nggak Tanpa anak listrik soleh, gitu ya. Dia sudah mengorbankan masa kecilnya sampai sekarang kan berarti kan terbuang sia-sia tuh ngurusin orang tua. dan dengan kondisi sekarang yang memang banyak orang yang berpartisipasi di sini yang memang ngasih bantuan, donasi segala macam, memang itu sebagian dari rezeki yang selama ini ya. Ya diangkat derajatnya sama Allah itu karena ada baktinya sama orang tua. Ibu kalau misalnya kan belum pernah ketemu Tiko gitu ya. Kalau misalnya ketemu Tiko gitu, apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dikasih gitu? Jangan berubah, tetap jadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Pertahankan kesolehannya. Karena kan mungkin dengan seusia yang seperti itu masih terbilang labil ya, dengan apalagi saat ini kondisinya sudah berbeda. Mungkin pesan ibu sendiri ya tetap seperti apa adanya gitu. Mudah-mudahan jangan sombong, jadi Jangan berubah seperti semula, aja. jangan berubah Tetap jadi toko yang kayak dulu. Tiko yang dulu gitu. Walaupun besok punya istri tetap semoga istrinya juga mau Ngertiin. kalau dia sayang orang tua, istri juga sayang. Oh gitu. ya kan makanya jangan berubah. Kan kita belum tahu. Sayang anak yang begitu. Karena istrinya Mudah-mudahan sama istri sama Amin, suaminya, mudah-mudahan Tidak berubah. istrinya juga Tidak berubah ngerti ke aja. mertuanya. mendapatkan istri yang sayang Soleh. Soleh banget itu anak. Wah, sama saya. Pengen ketemu nih Ibu. Mungkin apa yang mau disampaikan Bu Ya. untuk saat ini ya? Kalau ketemu sama Tiko apa yang mau disampaikan ke Tiko gitu? Kita cuma pesen aja supaya jangan berubah, tetap iniin orang tua gitu sampai kapanpun, Rendah hati. sampai jangan sombong lah. Ya. Dan mungkin ini juga salah satu untuk sebagai apa ya pengacaan juga buat anak-anak zaman sekarang, menjadi pembelajaran juga buat anak-anak yang lain. Bahwa emang memuliakan orang tua tuh nantinya juga dimuliakan juga sama Allah. Tapi Ibu di rumah anak-anak tuh tahu nggak sih misalkan kayak
ibu saya misalnya gitu kan, iya suka di ini lihat nih Tiko nih kayak gitu. Itu gitu juga nggak sih ibu-ibu? Iya, mereka udah keluarga mereka, alhamdulillah anak-anak kita semua udah soleha lah. Amin. Anak kita gitu, tahu yang lain. Memang nggak ada Sekarang keluhan. cucu anak-anak kita udah pada Oh gitu. Alhamdulillah. Jadi harapannya anak cucu nantinya bisa Jadi soleh-soleha. jadi bisa dibilang semoga Tiko jangan berubah gitu. bisa dibilang Tiko panutan gitu ya. Contoh gitu ya. contoh Ya semoga remaja. jangan berubah gitu. Walaupun misalnya udah sekarang kayak begini, udah tenar, udah maksudnya udah ada rezekinya ya jangan berubah, tetap rendah hati, tetap jadi orang baik. Tapi kepingin nggak sih Bu, misalkan punya anak yang seumuran Tiko, pengen dijodohin gitu misalnya? Saya anaknya laki-laki. Anakku masih laki. Kalau jodoh kan urusan Allah itu. Kalau dijodohin kalau tikonya nggak mau. Udah punya pasangan dia. Udah ada pilihan hatinya sendiri ya. Sedikit dari aku nih Bu, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak buat anak-anak di luar Anak-anak sana sekarang yang gitu. berusia Tiko saat ini, ada yang mau disampaikan nggak Ibu sebagai orang tua buat anak-anak di luar sana yang seumuran Tiko? Ya semoga anak-anak di luar sana bisa mencontoh seorang Tiko dan tetap menjadi anak yang soleh, tapi ya jangan sampai putus sekolah gitu. Sekolah tetap sekolah, ngurus orang tua tetap orang tua, pokoknya Pendidikan, jangan nomor satu. ditinggalkan untuk sekolahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Tiko jadi contoh untuk untuk berbakti ke orang tua gitu. Ada lagi Bu? Ibu-ibu yang lain gitu mungkin. Udah sama aja. Untuk contoh generasi muda. Contoh generasi muda gitu ya. Jangan putus sekolah, jangan banyak main HP juga kalau bisa ya, karena itu mempengaruhi juga gitu. Yang penting satu, jangan putus sekolah, tetap jadi anak soleh dan soleha. Yang pada intinya memang ini adalah suatu pembelajaran buat anak-anak di luar sana yang jangan seusia Tiko mampu juga Ya, dengan masih sekolah ada anak ngurusin yang mau ngurusin orang tua. tuanya dengan kondisi apapun itu. Iya. gitu. Sekarang ini Grid ID sedang berada di depan rumah Tiko yang letaknya di Cakung di Jatinegara, Jalan Paron nomor 48 ya, Jakarta Timur. Dan bisa dilihat sendiri bahwa situasi di rumah Tiko terbilang sepi. Ya, Ibu bisa diceritain dulu ini dari mana dan tujuannya ke sini tuh mau ngapain, Bu? Penasaran aja. Iya, Kelurahan Jatinegara. Keadaannya udah cakep, udah bagus lah, unik. Kalau sekarang lihat Tiko yang di media di TikTok kan tambah ganteng, tambah rapi, ya, tambah keren. Mudah-mudahan Rezekinya lancar terus. jadi yang soleh, nggak sombong lagi. Tiko itu rezekinya anak soleh karena dia mengurus orang tua dari berbakti. Jadi rezekinya sekarang ada aja. Gitu. Tapi Ibu sempat kesini nggak waktu rumahnya belum dibersihin? Saya kan sama pegawaian. Gimana Ibu? Saya sempat kesini, cuman waktu itu pohon-pohon aja udah bersih sih, cuman belum dibersihin itu. Terus gimana Bu tanggapannya karena sekarang udah rapih Udah gitu? cakep banget rumahnya. Ya udah berubah, pokoknya rumahnya ini benar-benar cakep bersih. Gitu. Tapi Ibu ngeliat sosok Tiko gitu kan emang ya mungkin belum ketemu langsung gitu ya. Tapi kan iya, tapi mungkin kan udah tahu dari sosial media atau dari berita gitu kan. Itu tanggapannya gimana sebagai seorang ibu gitu? Alhamdulillah menurut saya anak soleh banget ya, karena sampai putus sekolah ngurusi orang tua Apa ya belasan tahun. ngurusin ibunya yang depresi seperti itu, sampai putus sekolah, sampai ibaratnya kayak nggak ngurusin diri sendiri, ngurusin emaknya orang tuanya. Anak soleh banget. Orang laki itu jarang ya. Karena kan terbilang memang bukan waktu yang cepat, bahkan kita selama 12 tahun mengurus ibunya dengan seusia
ya dari kecil. dengan usia dini ya Bu ya. Iya, dari usia dia masih dengan bisa. dengan menghadapi psikologis itu Iya. memang itu kan Terus mesti kehidupan sehari-harinya. jarang istilahnya nemu Padahal ya benerannya kan tanpa listrik, tanpa air. Iya. Jadi dia upaya untuk ya tante bilangnya kan pada ngasih air, ngasih itu buat. Cuman kok kok kuat gitu loh sampai nggak pakai lampu sejarahnya sampai segitu. Ini kalau nggak tanpa listrik gitu ya. Dia sudah mengorbankan masa kecilnya sampai sekarang kan berarti kan terbuang sia-sia tuh ngurusin orang tua. dan dengan kondisi sekarang yang memang banyak orang yang berpartisipasi di sini yang memang ngasih bantuan, donasi segala macam, memang itu sebagian dari rezeki yang selama ini Ya diangkat derajatnya sama Allah itu karena baktinya sama orang tua. Ibu kalau misalnya kan belum pernah ketemu Tiko gitu ya. Kalau misalnya ketemu Tiko gitu, apa yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau dikasih gitu? Jangan berubah, tetap jadi anak soleh, berbakti pada orang tua. Pertahankan kesolehannya. karena kan mungkin dengan usia yang seperti itu masih terbilang labil ya, dengan apalagi saat ini